Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, membahas tempat wisata di Pacitan memang tidak ada habisnya. Di kota kecil kelahiran Presiden ke-6 Bapak SBY ini banyak sekali destinasi wisata, sehingga Pacitan terkenal dengan sebutan Paradise of Java. Selain keindahan pantainya, Pacitan dikenal juga dengan wisata goa, sehingga Pacitan terkenal juga dengan sebutan Kota 1001 Goa. Selain itu Pacitan juga mempunyai objek wisata bernuansa mistis religi yang memiliki nilai spiritual dan menyimpan cerita gaib. Salah satunya adalah Goa Kalak yang terletak di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Goa ini menarik bukan karena keindahan stalaktit dan stalagmitnya, tapi ada kisah menarik di balik itu. Bagaimana kemistisan goa ini? Simak videonya. Tapi sebelum lanjut, mari berbagi kebaikan dengan cara subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sobat, menurut Kepala Desa Kalak, Agus Suseno, dinamakan Goa Kalak karena secara geografis dulunya pada masa penjajahan Desa Kalak dan Sendang adalah satu desa, namun dipisah menjadi dua desa berbeda agar tidak kehilangan sejarah. Nama goa tersebut diberi nama Goa Kalak. Iya, Goa Kalak memang bertempat di Desa Sendang. Tetapi agar tidak kehilangan sejarah karena dulunya Kalak dan Sendang itu satu sebelum dipisah pada zaman penjajahan Belanda dan kini menjadi kawasan wisata religi, katanya. Sedangkan sesuai penuturan juru kunci Goa Kalak, Tugiman alias Manrejo yang mulai menjaga sejak tahun 1965 dan merupakan keturunan ketiga dari juru kunci yang pertama. Goa Kalak merupakan tempat ritual dari Raden Brawijaya pada zaman Kerajaan Majapahit. Goa yang berusia ratusan tahun ini juga merupakan goa tertua di daerah Pacitan. Saya menjaga Goa Kalak ini sejak tahun 1965, Mas. Dulunya adalah tempat ritual bersemedi Raden Brawijaya I dari Majapahit. Goa ini lebih tua daripada Goa Gongpunung, imbuhnya. Selanjutnya pria yang disapa Mbah Manrejo bercerita, Goa Kalak sering dikunjungi oleh orang untuk tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan mistis. Banyak pengunjung dari luar Pacitan yang pernah ke goa ini, bahkan beberapa pejabat juga pernah melakukan ritual di goa yang bersejarah ini pada malam-malam tertentu. Goa Kalak merupakan tempat Prabu Brawijaya pertama bersemedi dan mencari ketenangan batin hingga akhirnya musnah atau menghilang di Goa Kalak tersebut. Konon mantan Presiden Soeharto sekitar tahun 1970-an juga pernah melakukan ritual semedi untuk mencari ajian Senggoro Macan, terangnya kepada Times Indonesia. Lebih lanjut ia meneruskan, konon salah satu keramik yang berada di dalam Goa Kalak dibuat oleh seorang pengunjung yang awalnya bertapa di Gunung Lawu kemudian mendapat wangsit untuk mencari tempat pertapaan Raden Brawijaya. Setelah menemukan Goa Kalak ini lalu dia membuat keramik persegi panjang tempat untuk para pengunjung Goa Kalak yang ingin bertapa. Goa Kalak ini oleh orang dulu dijadikan sebagai tempat pertapaan ataupun bersemedi untuk memohon sesuatu. Pada waktu itu Presiden Soeharto pernah tirakat di sini, tuturnya. Masih Manrejo mengaku, para pengunjung ada yang sudah membawa peralatan ritual dari rumah.
biasanya paling ramai pada malam Jumat Kliwon dan Legi. Yang paling sering pas malam Jumat Legi dan Jumat Kliwon, mereka sudah bawa peralatan ritual sendiri, jelas Tugiman juru kunci Goa Kalak. Selain itu, menurut budayawan Pacitan, Johan Perwiranto, beberapa kali pihaknya mengajukan ke Pemprov Jatim untuk mengusulkan taman budaya yang letaknya di ibu kota prasejarah ini. Beberapa tahun lalu saya dan tim dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan mengajukan Pacitan untuk diadakan taman budaya kepada Pemprov Jatim, namun tidak pernah direspon. Padahal Pacitan diapit oleh 3 peradaban besar di tanah Jawa, katanya terkait potensi Kabupaten Pacitan sebagai situs kebudayaan Jawa. Sebagai informasi, Pacitan adalah ibu kota prasejarah yang memiliki banyak potensi wisata. Letaknya berada di tengah kekuasaan peradaban 3 kerajaan besar, Surakarta Hadiningrat sebelah utara, Keraton Yogyakarta sebelah selatan dan Majapahit sebelah timur. Kondisi goa yang berada persis di jalan menuju pantai Klayar kini sungguh memprihatinkan. Kondisinya makin sepi dan tak terawat sama sekali. Rerumputan liar pun banyak tumbuh di bagian atas goa. Tugu yang berada persis di depan goa juga sudah mulai usang, tanda bahwa goa ini sudah tidak ada yang mempedulikannya. Apabila Anda ingin berkunjung, goa ini berada di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, sekitar 8 km dari Goa Gong. Memasuki Desa Sendang, dari arah Goa Gong, di kiri jalan ada sebuah goa yang berdiri kokoh menjulang, bertuliskan Goa Kalak. Goa Kalak di Pacitan cukup dikenal di dunia spiritual. Tak sedikit orang penting maupun masyarakat biasa yang datang ke tempat tersebut. Mereka sengaja datang dari sejumlah daerah untuk melakukan ritual. Lah tujuan atau keinginannya apa? Yang tahu ya yang bersangkutan sendiri, kata juru kunci Goa Kalak, Tugiman Manrejo, 80, dikutip dari Detikcom. Lokasi situs spiritual ini hanya terpaut 15 meter dari jalan penghubung objek wisata Goa Gong dan Pantai Klayar. Sebuah papan bertuliskan, Goa Kalak Pacitan, terdapat di atas pintu gua. Di dalam gua, papar Tugiman ada beberapa tempat yang biasa digunakan untuk ritual. Sesaji diletakkan di bangunan berbentuk rumah atau di dekat batu mirip pilar yang disebut Watu Guru. Dan di situ ada permukaan datar. Pengunjung biasanya duduk bersemedi di situ. Ibu Tugiman yang meneruskan tugas kakeknya menjadi juru kunci. Di bagian lain gua juga terdapat sendang, sumber air. Air yang diambil dari tempat tersebut diyakini dapat menjadi sarana pengobatan berbagai penyakit. Itu semua hanya perantaraan. Sedangkan doa kita ya hanya kepada Allah saja. Ibu Tugiman yang menolak disebut sebagai orang pintar. Sekilas Goa Kalak memang tampak biasa, tapi tidak dengan cerita yang melekat padanya. Tempat yang dikenal wingit atau angker itu istimewa sejak lama. Bahkan sejak zaman Majapahit konon petinggi kerajaan Raja Brawijaya telah memilihnya sebagai tempat bersemedi. Tidak itu saja, sejumlah tokoh penting pemerintahan juga diyakini pernah datang ke tempat itu. Sebut saja Proklamator Riir Soekarno dan Presiden Soeharto. Hanya saja Tugiman tak tahu pasti tujuan kedatangan mereka. Pun tak ada bukti otentik yang tersisa. Wallahu a'lam bishawab. Sobat,
Terlepas dari benar atau tidaknya cerita atau sejarah Goa Kalak tersebut, kita sebagai umat manusia selayaknya ikut menjaga dan melestarikan peninggalan dan situs bersejarah yang ada selama tidak menyimpang dari syariat agama dan tidak menjadikan kemusyrikan. Semoga kita selalu dijauhkan dari sifat-sifat syirik, amin. Sobat, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.